Sudah siap semua? Siap? Ya. Alhamdulillah. Sehat hari ini semua? Alhamdulillah. Sehat ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 10 EBS 1. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Oke, hari ini teman-teman kita bertemu lagi. Kemarin kita sudah bertemu di waktu kita kenalan, karena kemarin baru kenalan ya. Hari ini kita sudah mulai belajar. Ya, kemarin kita sudah bagi ya. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman itu belajarnya. Ada yang kemarin yang belajarnya sukanya menggunakan metode diskusi dengan teman-teman. Ada yang sukanya dengan baca. Ada yang sukanya mencontek. Nggak boleh ya? Ada yang seperti itu? Ya, alhamdulillah. Oke, saya cek. Nah, kita kesepakatan kemarin. Kita mulai pembelajaran harus kondisi yang baik. Baik itu posisinya, tempat duduknya ditata. Ayo. Ya, ayo posisinya harus rapi semuanya. Perhatikan. Kemarin kesepakatan perempuan harus dikeluarkan bajunya, kerudungnya harus rapi. Sudah semua? Yang bawa HP harus dimasuk. Ada yang masih main HP? Ya, ada yang sampahnya di bawah tempat duduknya? Tidak. Alhamdulillah. Ya, sudah, berarti kita bisa mulai pembelajaran. Yuk, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa Mbak Salma. Ya, kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfir khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Yuk, hari ini kita akan belajar suatu hal yang penting bagi kita, karena teman-teman ini bukan hidup secara sendiri. Ya enggak? Ada ya enggak yang dia lahir sendiri, makan sendiri, ada enggak? Ya, kita hidup bersama orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan itu juga berpengaruh kepada orang lain. Tapi tetap kita juga harus pengen menjadi yang terbaik, lumrah, harus ya. Tapi juga harus dengan cara-cara yang baik. Coba nanti kita bahas di satu pertemuan ini, bagaimana menjadi orang yang terbaik tanpa menjatuhkan orang lain. Kan banyak teman-teman lihat nanti di lingkungan
Mereka yang sering menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, ya enggak? Baik enggak seperti itu? Ya, enggak? Baik. Maka nanti kita akan belajar bagaimana menjadi orang yang lebih baik, tapi tidak menjatuhkan orang lain, tidak membuat orang lain merugi. Penting nggak seperti itu? Penting. Oke, sambil nanti Pak Guru absen, nanti Pak Guru punya beberapa gambar. Ini ya, coba sambil diarahkan ke sini. Oke. Oke, lihat depan semua. Gambar apa ini? Kalau lihat seperti ini, gambar apa? Gambar pembuatan. Kalau saya melihat orang ini adalah orang yang tekun, karena nggak gampang ketika kita membuat gambar seperti ini, animasi. Gampang nggak? Oh, gambar saja di buku kita susah, tapi dia orang yang tekun. Sampai tekunnya dia menjadi profesional di bidangnya. Ya. Oke, nanti dari gambar-gambar ini, nanti saya absen, teman-teman jawab dengan satu kosakata yang berhubungan dengan gambar ini. Bisa semua? Oke, bisa. Oke, sebelum ini kita refleksi dulu. Yang sudah agak mikir ya. Nanti gambarannya itu nanti saya kasihkan, tapi kita refleksi dulu. Kita santai-santai dulu. Pak Guru punya pantun nanti disampaikan oleh beberapa teman, 3 teman. Ada yang berani? Saya. Oke, ulangi mas, ulangi. Ada yang berani? Saya. Oke, Mbak siapa namanya? Ataya. Ataya. Yuk, yang lain nanti bilang cakep ya. Yuk, silakan Mbak Ataya. Sambil berdiri. Yuk. Ke sekolah pagi-pagi. Membawa tas berisi buku. Belajar rajin setiap hari. Ilmu tercapai, sukses menunggu. Tepuk tangan ya. Ada lagi yang mau pantun? Ya, yuk Mbak siapa? Berdiri. Oke, suaranya agak keras biar teman-teman yang lain dengar. Jalan-jalan ke kota Medan. Cakep. Sebentar memilih dunia. Cakep. Mari kita belajar dengan kesungguhan. Ilmu dicari sebagai bekal masa depan. Tepuk tangan. Satu lagi, Mbak siapa ini? Saya. Oke, yuk silakan. Mbak namanya siapa? Fatma. Mbak Pak. Yuk. Yuk. Pagi hari minum teh manis. Cakep. Sambil makan roti bakar. Semangat belajar janganlah habis. Hah? Agar cita-cita mudah tercapai dan terkejar. Oke, sudah semua bisa senyum semua ya. Sekarang kita belajar mengekspresikan diri. Tadi gambarnya coba dilihat ke depan. Oke. Gambar 1. Oke, gambar 1 orang yang tekun dan berhasil menjadi seorang animator. Lalu ada gambar apa lagi? Gotong royong dalam kan lomba kebersihan. Ada tulisannya lomba kebersihan. Ada lagi mereka yang berhasil mendapat juara. Oke, nanti saya panggil satu persatu. Tolong dari ketiga gambar ini, satu kata apa yang kalian temukan ketika kalian melihat gambar yang ini? 3 gambar ini. Siap semua? Oke, yuk kita panggil namanya satu-satu. Dari pertama, Mbak Fatma Sari. Apa satu katanya? Mbak Fatma Sari. Titip. Saya ulangi. Apa Mbak Fatma Sari? Apa satu katanya? Tekun. Good. Ilya Hanifah. Ilya Hanifah. Gotong royong. Misa Apriya. Sabar. Sabar. Almira Aida. Berhasil meraih. Berhasil meraih juara. Satu katanya berarti juara. Oke, lanjut. Mbak Lutfia dari Salma. Ceria. Ceria, karena ketika kita berkompetisi harus ceria dan bahagia. Bentar. Mbak Ataya Anindya. Saya. Apa? Disiplin. Disiplin.
orang sukses harus disiplin. Lintang Kirani. Oke, semangat. Berarti hadir semua ini ya? Hadir semua ya? Enggak usah. Hadir semua ya? Ya, yuk kita lanjutkan. Oke, setelah tadi teman-teman kita absen dan luar biasa, teman-teman sudah siap untuk belajar. Ini saya ada untuk tes awal. Ya. Kalian buka link yang ada di grup tadi, sudah saya sampaikan di grup, atau bisa buka di link ini. Oke, sudah dibuka semuanya? Oke, buka di situ. Yang pertama adalah di bagian tes diagnostik. Angka tes diagnostik ini. Oke, dibuka angkatnya sudah? Oke, sudah dibuka. Kalian isi sesuai nama kalian, kelasnya berapa, tingkatannya apa. Setelah itu kalian isi sesuai dengan yang sesuai dengan diri kalian. Contohnya ini, saya berusaha membantu teman ketika mereka mengalami kesulitan. Kalian bantu gak ketika teman kalian itu mengalami kesulitan? Bantu gak? Contohnya apa? Apa? Ayo. Apa? Ketika teman tidak bisa pikir, kita mengganti. Ada yang seperti itu? Ya. Nah, itu nanti sangat setuju gitu. Lalu saya merasa senang kok jika bisa berbuat baik lebih dari yang lain. Senang gak? Nah, nanti diisi sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan. Oke, siap semua? Berapa menit isinya? 5 menit cukup? Oke, silahkan Oke, sudah diisi semua? Oke, sudah. Yuk ulangi, dijawab sebentar. Sudah diisi semua? Terima kasih. Oke, teman-teman, kita akan belajar di hari ini dengan tujuannya apa? Kita mampu mengidentifikasi dan menganalisis sebuah masalah, sebuah problem yang terkait dengan apa? Dengan penerapan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ini penting kita pelajari karena tadi sudah saya sampaikan di awal. Banyak orang yang mau berhasil, banyak orang yang mau sukses, tapi dengan cara yang tidak tepat. Seringkali menghalalkan cara-cara yang tidak diperkenankan oleh agama. Ya enggak? Ada mereka yang mau menang di dalam perlombaan dengan cara curang. Ada mereka yang mau cepat kaya dengan cara apa? Pesugihan, babi ngepet, korupsi. Banyak sekali kita temukan. Maka hari ini coba kita akan kita sukses, kita berhasil, tapi dengan cara yang terbaik. Untuk materinya teman-teman bisa buka di link tadi juga ya, atau di scan ini. Silakan buka di materi ajar etos kerja. Dibuka tadi lagi. Materi ajarnya, teman-teman bisa sambil baca. Sambil saya terangi apa itu kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Definisinya yaitu apa? Berusaha berlomba-lomba, semangat berlomba-lomba dalam melakukan amal baik atau amal soleh yang dianjurkan dalam Islam. Teman-teman juga harus semangat di dalam berlomba. Karena apa? Karena memang harus semangat. Kalau tidak semangat akan ditinggal orang lain. Kok teman-teman nggak semangat, yang lain belajar, teman-teman tertinggal nggak? Pasti tertinggal. Jangan merasa sombong dirinya paling cerdas. Sering kan nanti ada kalian pernah temukan cerita di situ ada kelinci sama kura.
kura-kura ketika berlomba lari, kelinci pasti menang. Tapi karena kelinci tidak sungguh-sungguh, tidak semangat berlombanya, alhasil yang menang apa? Kura-kura. Dulu sering itu ada cerita seperti PSD. Salah satu. Nah ini dalam Al-Quran pun sama. Kita dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 menganjurkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh untuk mendapatkan ridho Allah. Ibadah itu tidak hanya sholat, apapun yang sifatnya baik, yang itu diperintah oleh Allah, termasuk apa? Belajar, termasuk apa? Jadi orang kaya itu ibadah, bekerja itu ibadah. Nah, ini menjadi tujuan utama kita, mendapatkan kualitas ibadah yang terbaik sesuai dengan Allah. Oke, yuk teman-teman, saya bacakan dulu. Kita menggunakan makro dari Lafik Azizah. Pernah dengar gak Lafik Azizah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu nanti ditirukan ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa tattabi ahwa'ahum wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Oke teman-teman, kita mulai dari ilallah. Ilallahi marji'ukum, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya apa? Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan hanya kepada Allah yang telah Dia anugerahkan. Saya ulangi, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan hanya kepada Allah. Kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Yang seringkali di dunia ini kita sering mempermasalahkan sesuatu. Kita berlomba-lomba, tapi kadang saling sikut ini, ya, apalagi ketika teman lain mendapatkan lebih dari kita kadang timbul rasa iri. Padahal yang salah kita sendiri. Kita tidak apa sih yang salah di saya? Apa memang ini potensi saya di sini atau enggak? Kan gitu. Orang mau berhasil harus tahu bagaimana dia hidup, bagaimana potensi dirinya. Kalau memang kita gagal di suatu hal, kita kalah di suatu hal, mungkin memang kita bukan potensinya di situ. Tapi kalau kalian ngira itu potensimu, kamu harus berani memperbaiki diri, berani mengevaluasi apa yang kurang dari kita. Itu yang dimaksud.
Oke, siap semua? Oke. Lalu ada surat di At-Taubah ayat 105. Bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Memati ketemu bacaan itu kalau non kalau me Pak Toidhom wa syahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Benar enggak? Memang coba cirinya apa? Ya, oke. Katakanlah Nabi Muhammad bekerjalah. Nabi pun bekerja. Kok ono wong sing gak kelem kerja berarti ngalai Kanjeng Nabi. Nabi wae kelem kerja. Bekerjalah, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mereka yang sungguh-sungguh juga akan terlihat sungguh-sungguh. Mereka yang malas juga akan terlihat malas. Sekarang kalau orang lain melihat malas, orang lain juga nggak akan percaya. Tapi kalau orang lain juga melihat kita sungguh-sungguh, apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh, maka orang lain pun juga akan percaya. Allah juga akan percaya. Akan dititipkan di situ keridhaan untuk alhamdulillah. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Maka proses tidak akan mengkhianati hasil. Lanjut, apa sih dalam Islam itu kompetisi? Yang pertama, kita harus punya niat yang niat ikhlas itu yang bagaimana? Berniat semua ini hanya Allah, dititipkan untuk kita sementara. Yang penting kita berbuat semaksimal mungkin, tapi sebaik berlomba dalam kebaikan. Lalu yang pertama konsisten. Ini yang paling sulit. Kalau dalam bahasa Arab istilah konsisten apa namanya? Istiqomah. Lanjut, contohnya apa? Satunya bersedekah. Banyak orang yang takut bersedekah, takut miskin. Padahal kalau kita bersedekah, dan lihat saja, kok ada teman-teman kok dilihat orang anaknya bersedekah, pasti orang yang baik. Nanti juga dibantu, ya enggak? Kok gak tahu sing jenenge ngetono duit, kok gak tahu nyiwangi kancane, duit kancane ya ora dijajak. Loh, ngono ku kancane pengen jajak ganti gak? Ya enggak. Nah ini kuncinya sedekah. Kenapa kok bersedekah itu membuat tidak miskin? Karena pasti orang lain juga akan membantu. Kok bikin jajak makan kamu? Mesti yang dijajak itu. Kok kami gak tahu jajak no? Yo, soro. Tapi nak memang udah punya kan gak apa-apa. Oke, lalu ada sholat tepat waktu. Kok ambil Gusti Allah kok kesuani apa meneh di wong li? Iya gak? Kok Gusti Allah wis dilalekno salate digendrak. Apa meneh tanggung jawab di dunia? Lalu ada namanya menghafal Al-Qur'an. Sidik konsisten. Ini juga melatih konsisten tadi istiqomah. Oke, selanjutnya menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan apa saja? Contoh, mengawali semuanya dengan bismillah, melakukan dengan penuh, menjaga konsisten atau istiqomah, mempelajari ilmu-ilmu yang terkait. Lalu penerapannya bagaimana? Kita harus tepat waktu.
Tadi ada yang telat tidak? Tidak. Ini salah satu bukti apa kita terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita lakukan pelayanan yang terbaik. Nah, sinau yang terbaik. Nah, garap tugas yang terbaik. Menjadi teladan dan jujur di dalam akademik. Kok nak wong yang mendino nurun kancane biasa esuk yo padha tidak punya inisiatif. Ini yang jadi PR kita. Kok kita sudah ragu dalam diri kita, besok pun akan sama. Pada dunia nyata kita harus dituntut untuk apa? Untuk inisiatif. Nah, yuk langsung kita akan buat kelompok yang seperti kemarin ya. Kelompok kita nanti sesuai dengan pembelajarannya. Ayo kita kelompok A. Nanti duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, Ibtisam Nur Afifah. Video Kak. Sabina Rizka Arta Dewi Lintang Tirani. Kelompok 1 di sini. Oke. Yuk, kelompok 1 di sini semua. Kelompok 2 Almira Aida Zahra. Mana? Lutfia Dani Salma Ataya Anindya Nabila. Kelompok 2 bagian tengah. Bagian tengah kelompok 2. Kelompok 3 Fatma Sari Ilyanisa. Silakan ketua kelompoknya untuk dikoordinasi teman-temannya. Ambil duduk segera duduk ya. Kelompokan jadi satu, jangan sendiri. Itu, ayo, siapa yang belakang sendiri? Ayo, jadi satu sini. Apa? Hah? Ikut saja sini. Sana gak apa sini. Sini loh. Gak apa. Atau bisa berempat? Ya, sini bisa. Muat ya. Sini. Kelompok 4 mana? Kelompok 1, 2, 3. Ini yang baru. Oke, yuk sini. Oke teman-teman, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Lalu teman-teman tugasnya apa? Tugasnya ini. Nah, perhatikan depan. Kelompok 1 ya, teman-teman dikasih gambar. Ini pelajaran ini adalah pelajaran berbasis problem PBL tadi ya. Apa? Based problem learning. PBL, problem based learning. Nah, teman-teman coba lihat ini. Apa sih yang ada di gambar ini? Ya, berhubungan dengan etos kerja. Coba nanti setiap kelompok kalian analisis ini ya. Pertama, buat judulnya. Ya. Lalu deskripsi singkat mengenai gambar yang ada di sini. Setelah itu identifikasi masalahnya. Ya, ada teman-teman yang dia bekerja malah ada ini temennya yang di pojok ini main gambar, padahal yang lain bekerja. Apa masalahnya apa? Lalu ada teman-temannya yang belajar malah dia ya hanya bercanda. Nah, ini nanti masalah yang ditemukan, deskripsi masalahnya. Lalu setelah itu kasih solusi yang teman-teman usulkan. Setelah itu kesimpulan. Semua tugasnya sudah ada di link tadi. Silakan didiskusikan, nanti Pak Guru akan datang ke masing-masing kelompok. Saya cek siapa yang diskusi, siapa yang tidak. Siap semua? Oke, yuk, segera yuk. Yuk, diskusi. Yuk. Saya tahu di video di sini. Oke, pada musik. Akan etos kerja. Ayo silakan.
Dari kelompok yang mana dulu yang mau yang berani? Kelompok 2 berani? Satu atau dua? Dua. Ya, silakan kelompok 2. Maju, tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang belajar ekonomi sejak dini. Yang pertama, mendeskripsikan gambar. Gambar ini menampilkan siswa yang sedang belajar tentang ekonomi dan tentang mengelola uang. Mereka juga berdiskusi tentang grafik dan diagram yang terkait dengan pengelolaan uang. Kegiatan ini menggambarkan pembelajaran ekonomi secara praktis. Oke, bisa ditunjukkan sambil ini, Pak? Di depan. Nih. Oke, yuk. Dan yang kedua ada Gambarnya saja ya. Ini ya. Oke. mengidentifikasi masalah. Ada masalah Ada utama. sana, ada sana. Ada teman-teman. Ya. Masalah utama, siswa belum sepenuhnya memahami pentingnya mengelola keuangan dengan baik dan belum termotivasi untuk bersaing secara sehat. Oke. Lanjut. Dan mendeskripsikan masalah. Meskipun siswa terlibat dalam aktivitas ekonomi, gambar ini kurang menunjukkan adanya elemen kompetisi sehat yang bisa mendorong mereka untuk lebih berusaha. Dan ada perspektif keislaman. Islam mengajarkan pentingnya berkompetensi dalam hal-hal yang baik dan bekerja keras. Misalnya dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk diuji siapa yang lebih baik amalnya. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap usaha termasuk mengelola keuangan, kita harus berusaha yang terbaik. Etos kerja juga ditekankan dalam Islam seperti bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Yuk, terima kasih semua. Sangat luar biasa ya. Memang belajar ekonomi sejak dini itu penting. Salah satunya apa contohnya belajar ekonomi sejak dini? Mengelola sangu keuangan. Contoh lagi teman-teman yang menjadi bendahara kelas itu juga belajar ekonomi. Gitu ya. Oke, selanjutnya dari kelompok 1 atau 3? Satu dulu ya. Silakan kelompok 1 tepuk tangan buat kelompok 1 semuanya. Silakan. Kelompok 1 ya. Ya di depan dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Mirani dari kelas 10 EBS 1. Gambar ini menggambarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara belajar dan bekerja sama dengan fokus pada meningkatkan etos kerja dan semangat untuk berbuat kebaikan di lingkungan sekolah. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan fokus siswa dalam belajar serta memastikan keadilan dalam membagi tugas. Sebagai siswa, kita harus menyadari bahwa setiap aktivitas baik di dalam kelas maupun di luar kelas adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai pelajar. Mengingat pentingnya prinsip-prinsip Islam seperti fastabiqul khairat dan amanah, kita harus berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan berkontribusi secara adil dalam setiap tugas yang diberikan. Dengan demikian, kita dapat menjadi siswa yang berprestasi dan berakhlak mulia. Ya, cukup. Oke, terima kasih semua. Yuk, tepuk tangan buat ini penting banget buat kita, contoh di lingkungan sekolah. Ya, belajar penting, tapi menghargai orang lain, menghargai kesepakatan kita bersama, contohnya untuk menjaga kebersihan,
melaksanakan piket itu juga penting ya. Tidak hanya belajar di sekolah, belajar menghargai orang lain adalah kemampuan yang harus kita miliki. Oke? Kalau ada temennya piket, jadwal kita piket, ya piket. Jangan cari alasan, sibuk mencari alasan, tapi meninggalkan semua tugasnya. Ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Belajar kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ada yang teman-teman mau kasih masukan tidak mengenai pembelajaran kita hari ini? Ada? Kalau tidak, kita simpulan. Oke ya. Teman-teman sudah mengikuti luar biasa, hasil diskusinya juga dipresentasikan dengan luar biasa. Sekarang kesimpulan. Oke, kesimpulannya. Ada yang berani menyimpulkan? Oke, Mbak Intisal, coba simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebagai seorang muslim, berkompetisi dalam kebaikan dan bekerja sama dengan disiplin adalah cara untuk meraih kesuksesan yang diridhoi Allah. Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan bersungguh-sungguh dalam setiap usaha. Dengan demikian, saya bisa berkembang dan tetap fokus meskipun menghadapi tantangan seperti persaingan yang tidak sehat atau lingkungan yang kurang mendukung. Oke, sudah? Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Intisal. Ini menunjukkan ya, kita harus menjadi seorang muslim yang mengutamakan kebaikan dalam setiap kompetisi yang ada. Karena tujuan kita adalah ridho Allah. Bener ya semua? Oke, hari ini kita sudah selesai. Tolong teman-teman, ini ada tugas juga sudah saya sampaikan di situ. Silakan mengerjakan tugasnya. Tugas esai, sampaikan pendapatmu dari masalah yang ada di situ. Silakan dibuka semua. Oke, masuk di link tadi. Etos kerja, ada LKPD etos kerja, lembar kerja peserta didik. Ketik nama lagi, oke, lihat sini. Oke, LKPD. Nanti masuk ketik kelasnya, mata pelajarannya, materi pembelajarannya apa. Lalu ini ada soal yang harus kalian jawab. Kehidupan dunia itu diwarnai dengan perubahan yang sangat dinamis. Kita sering berubah-ubah dunia ini. Allah menganjurkan umatnya agar berkompetisi dalam kebaikan. Nabi Muhammad mengajarkan agar mengawali amal dengan membaca basmalah. Mengapa? Saat mengawali sesuatu amal kebaikan itu harus dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah. Apa alasannya? Ya. Aman, yang penting jawaban teman-teman sesuai, nggak usah takut salah. Bisa semua? Berapa menit? 5 menit cukup? Silakan segera dijawab. Sudah selesai semuanya mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Alhamdulillah. Nanti kita akan bahas sedikit di pertemuan yang akan datang untuk hasil lembar kerja kita sekalian. Kalau LKPD kita tutup ya. Ada pantun menutup buat teman-teman. Nanti jawab dengan cakep gitu ya. Burung merpati terbang tinggi. Ya, sejenak di atas dahan. Hari ini begitu berarti sangat menyenangkan dan penuh pelajaran. Tepuk tangan saja. Terima kasih semuanya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajarnya, tetap semangat dalam berkompetisinya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nanti boleh keluar ketika sudah istirahat. Ya, terima kasih semuanya. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next
time. See you. See you. Dadah semua. Dadah. Terima kasih semua. Besok lagi ya.